Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, pada sore menjelang maghrib ini saya akan bacakan buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih dalam bukunya yang berjudul Sirrul Asrar wa Madharul Anwar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar. Satu buku yang menjelaskan tentang perjalanan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam taqarrub kepada Allah. Bahasan beliau tentu saja agak berbeda dengan bahasan-bahasan biasa, karena kita kenal beliau adalah seorang mursyid dari atau pendiri dari tarekat Qadiriyah yang di Indonesia sangat-sangat terkenal. Saya akan bacakan satu pasal dari apa yang beliau tulis di Al-Faslul Tsalits Asyar, pasal ke-13, fi bayanit taharah, keterangan atau penjelasan tentang taharah atau bersuci. Beliau mengatakan bahwa at-taharatu ala nau'aini, taharatul zahir wa taharatul batin. Bahwa taharah itu ada dua. Pertama adalah taharatul zahir, kemudian taharatul batin. Fa taharatul zahir tuhsal bima'is syariah. Taharatul zahir atau suci secara zahir itu bisa diperoleh dengan cara atau dengan air syariat menurut istilah beliau. Wa taharatul batin, sementara taharatul batin atau kesucian hati itu tuhsal bima'it taubah, bisa diperoleh dengan air taubat, air talqin, air tasfiyah atau penjernihan jiwa, wasulukut tariq, dan dengan cara berjalan menempuh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan taqada wudu' syariah, apabila wudu' syariat itu batal, maka karena ada khurujul hadath an-najas misalnya, maka yajibu tajdidul wudu', wajib untuk memperbaharui wudu'. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaddada al-wudu jaddadallahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, maka Allah akan memperbaharui imannya. Namun bagaimana halnya apabila yang batal itu adalah wudu'ul batin? Maka beliau, karena ada pekerjaan-pekerjaan tercela yang kita lakukan atau akhlak-akhlak rendahan yang kita lakukan, seperti sombong, kemudian iri, juga dengki, ujub, riba, dusta, kemudian khianat, dan seterusnya. Seperti misalnya khianatnya mata, khianatnya kedua tangan, khianatnya kedua kaki, khianatnya kedua telinga, dan seterusnya. Seperti Rasulullah sabdakan, al-ainani tasniyan wal udhunani tasniyan. Kedua mata itu bisa berzina, kemudian kedua telinga juga berzina. Artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada zina. Maka apa yang bisa dilakukan? Tentu saja ini tidak bisa dengan cara wudhu kita, karena taharahnya bukan taharah zahir, karena taharahnya adalah taharah batin. Faqala rahimahullahu taala, fatajdidu wudu'il batin, maka pembaharuan atau tajdid wudu batin itu bi ikhlasit taubah, dengan ikhlas kita bertaubat dari seluruh mafsadat atau mufsidat yang telah kita lakukan. Maka dengan melakukan tajdidul inabah,
memperbaharui inabah kita kepada Allah dengan menyesal, dengan istighfar, dengan menyibukkan diri, dengan senantiasa menekuk perbuatan-perbuatan khianat yang kita lakukan. Oleh sebab itulah pemirsa rahimakumullah, fa wudu zahir wa salatuhu muakkatah. Wudu zahir itu ada waktu-waktu tertentu, sebagaimana juga salat-salat kita 5 kali waktunya. Sementara wudu'ul batin itu wasalatuhu, dan salatnya muabbadah, dia harus senantiasa berputar bersama waktu, fi jami'i umrihi, di seluruh umur seorang manusia, fi kulli yaumin wa lailatin muttasilah, dia harus tidak pernah putus wuduk batin kita. Tapi kalau wuduk zahir kita kemungkinan dia batal, dan kalau kita mau salat lagi maka perlu untuk perbaharuan. Tapi wuduk batin kita tidak boleh sampai batal, karena kalau batal maka kita harus memperbaharui dengan taubat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan senantiasa memperbaharui juga dengan cara-cara batin, bukan dengan cara-cara zahir. Semoga kita bisa melengkapi taharah kita secara zahir, juga taharah kita secara batin. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.